Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan mulia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita akan membahas Rasul yang pertama kali diutus Allah ke bumi. Tentunya tidak semua nabi adalah rasul, dan rasul sudah pasti adalah nabi. Penjelasan tentang Nabi dan Rasul sebagai wakil Allah di dunia juga tertuang dalam kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Hajj nomor 52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun dan tidak pula seorang Nabi, kecuali ia memiliki keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dilepaskan oleh setan, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Secara umum, kata Nabi berasal dari bahasa Arab naba, yang berarti dari tempat yang tinggi. Pengertian secara umum, Nabi adalah manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kepercayaan sebagai wahyu untuk dirinya sendiri. Wahyu yang diterima Nabi dari Allah tidak wajib disampaikan juga kepada umatnya, namun Nabi tetap memiliki kewajiban untuk mengamalkannya. Sementara Rasul dari kata risalah yang artinya penyampaian. Arti Rasul dengan istilah yaitu seseorang yang mendapat wahyu dan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya diamalkan dan memiliki persetujuan atas wahyu ini untuk umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Umamah, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, berapa jumlah yang pasti para nabi?" Rasulullah menjawab, "Jumlah para nabi 124.000 orang. 315 di antara mereka adalah rasul, dan banyak sekali." Hadis riwayat Ahmad nomor 22.288 dan sanadnya membahas sahih oleh Albani dalam Al-Mishkah. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Ghafir, "Sebenarnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul untuk melakukan mukjizat dengan seizin Allah." Dihasilkan dari sekian banyak para nabi, memang tidak diceritakan jumlah total 25 nabi yang diberikan di Al-Quran yang wajib diimani, yaitu yang pertama dari Nabi Adam alaihissalam, dan yang terakhirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah rasul pertama yang diutus Allah ke bumi? Mari kita simak penjelasan video ini. Seorang rasul adalah dia termasuk kategori ulul azmi, menghadang tantangan berat dari kalangan para rasul. Allah memujinya sebagai hamba yang banyak bersyukur, yaitu syukur yang benar-benar dengan pembuktian taat, baik yang muncul dari hati, perkataan, dan perbuatan. Rasul yang pertama kali diutus Allah ke bumi, dialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah putra dari Nabi Idris. Setelah Nabi Idris meninggal, kaumnya banyak yang menyimpang dan menyembah berhala. Usia Nabi Nuh 950 tahun, ditempatkan dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sebenarnya kami telah mengutus Nuh ke kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nabi Nuh alaihissalam senantiasa memuji Allah, baik dalam keadaan makan, minum, berpakaian, dan segala urusannya. Dia begitu tegar dalam mendakwahi kaumnya, sekalipun memakan waktu 950 tahun. Kelahiran dan silsilah beliau, Nabi Nuh alaihissalam, lahir setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 kurun. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang Allah utus untuk seluruh penduduk bumi. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam hadis syafaat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka manusia berdatangan kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, 'Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama untuk seluruh penduduk bumi, dan Allah menamaimu seorang hamba yang banyak bersyukur. Tidakkah engkau lihat apa yang terjadi pada diri kami sekarang ini? Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu.'"
Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama dalam menghadapi kekufuran yang ada di bumi. Waktu dia diutus di atas bumi, terjadi dosa yang terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Manusia saat itu menyimpang dari mentauhidkan Allah Ta'ala. Mereka banyak yang beribadah kepada patung dan berhala. Setan telah melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah semata. Mereka betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai wujud sifat sayangnya kepada hambanya. Dalam berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata. Dia memerintahkan agar mereka meninggalkan menyembah berhala dan patung. Hendaklah mereka mengerti bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala semata. Dalam surat Al-A'raf, Nuh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Sesungguhnya, aku takut akan menimpa kalian azab di hari yang agung." Surat Al-A'raf ayat 59. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya dengan berbagai cara. Dia berkeinginan kuat agar sekiranya kaumnya mendapat petunjuk, kadangkala di waktu siang, malam hari, dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dengan memberikan harapan dan juga menakut-nakuti. Namun semuanya tidak digubris oleh kaumnya. Mereka justru bertambah sesat dan melampaui batas. Mereka justru mencela Nabi Nuh alaihissalam dengan hujatan-hujatan yang menyakitkan. Mereka mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Kamu pendusta, orang gila, orang jembel. Pengikutmu tidak lain hanyalah kaum rendahan yang mereka lemah berpikirnya." Mereka menutup telinga agar tidak mendengar nasihat Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menutupkan pakaian mereka untuk tidak melihatnya sebagai rasa risih dan benci kepadanya. Mereka juga menantang Nabi Nuh alaihissalam untuk mendatangkan azab dan mengancam Nabi Nuh alaihissalam untuk dibunuh jika ia tidak berhenti berdakwah. Sesungguhnya, awal mula kaum Nabi Nuh alaihissalam beribadah kepada patung itu adalah disebabkan sikap berlebih-lebihan kepada orang solih. Konon sebelum mereka, ada orang-orang solih yang ahli ibadah. Ketika mereka meninggal, kaumnya sedih tiada terkira. Mereka selalu berkumpul di sekitar kuburnya untuk mengenangnya. Maka setan membisikkan pada kaum tersebut untuk membuat sesuatu yang berbentuk manusia dan dinamai seperti orang-orang solih tadi. Tujuan mereka tidak lain untuk mengingat para orang soleh tadi dan menambah khusyuk dalam ibadah mereka kepada Allah. Dan ketika berganti masa dan generasi, berhala tersebut justru diibadahi dan dimintai pertolongan. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat, mereka berkata, "Janganlah kalian tinggalkan sesembahan kalian, baik itu Wada, Suwa'a, Yagut, Ya'uk, dan Nasro." Surat Nuh ayat 23. Sahabat insan mulia, itulah tadi penjelasan tentang video Rasul pertama yang diutus Allah ke bumi. Dia adalah Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi yang sangat sabar, taat, dan juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita juga menjadi seorang insan yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan klik subscribe, like, dan share video ini. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.